Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaser, tiba-tiba datang hari ini ke sini. Gimana Pak melihat anak muridnya sekarang? Bangga. Kamu itu sudah S3 dari Prancis. Bangga banget saya. Alhamdulillah. Nah, itu semua kan tidak lepas dari tangan dingin Bapak di dalam memoles saya gitu kan. Selalu saya katakan, saya itu merasa sangat bangga sekali dan sangat bahagia sekali pernah dibimbing oleh Bapak, dan itu sebetulnya membentuk mental saya Pak untuk selalu berani. Kurang lebih seperti itu. Aduh, ya mudah-mudahan lah itu hal yang memang saya harapkan. Bagi saya ini memang seorang dosen, tetapi sebenarnya raison d'être saya menjadi dosen itu karena saya ingin hadir ya sebagai dosen yang mudah-mudahan ya melahirkan inovasi-inovasi ya dari hasil-hasil riset, sehingga apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya itu memberikan manfaat yang real, objektif di lapangan. Syukur setelah saya bimbing langsung bisa S3 C. Syukur, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah itu adalah rezeki bagi saya Pak. Dan hari ini kedatangan saya ke sini tentu untuk bersilaturahim pada ya, Pak terima Slawi. kasih. Tentu mungkin ini adalah bentuk rasa rindu seorang murid kepada gurunya ya, meskipun mungkin kadang-kala ya memang sering bertentangan cara berpikir kita Pak, tapi saya pikir itulah raison d'être saya dan raison d'être Pak Slawi gitu. Harus itu. Kalau mungkin kan Mas Yaser sudah pernah belajar di Eropa. Ya. Saya juga ya, walaupun beda Yaser di Prancis, saya di Jerman. Tapi apa hal yang paling penting buat saya itu sebetulnya pendidikan itu bukan mengajar, tapi merubah mental, merubah mindset. Nah, ini kadang-kadang tidak semua ya kita itu setelah belajar di Eropa ya, kita bisa merasakan ya bagaimana guru besar seorang profesor membimbing kita. Ya, tadi kembali lagi kritik dan sebagainya itu sesuatu hal yang diharapkan. Karena kita ingin berinovasi, kita ingin terus maju, maka apa yang kita pahami selama ini itu harus dikritisi. Nah, dalam rangka apa? Sebenarnya kita sedang menguji apakah pengetahuan yang kita dapatkan selama ini itu relevan nggak dan sebagainya. Jadi kalau saya sebagai dosen, kemudian mahasiswa ketemu dosennya pegang manuk seperti ini, ya kan? Itu salah ya. Tapi justru saya bangga sama Yaser, harus critical. That's principle to get innovation. Tanpa itu tidak bisa. Saya yakin itu. Ya, makanya saya tanamkan ke mahasiswa-mahasiswa saya, ya mungkin dosen pembimbing yang tidak dicari mahasiswa, tapi mahasiswanya dicari dosennya cuma saya. Betul sekali Pak. Saya ingat dulu kan, saya sampai bonceng Bapak naik motor jam 12 malam ke lokasi studi, itu sangat membekas sekali untuk saya. Tapi ngomong-ngomong begini Pak As, tentu mungkin akan sangat salah kalau kedatangan saya kemari hanya untuk minum kopi dengan Bapak, itu saya pikir kurang produktif gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi, tapi penting kopi. Penting sekali Pak. Kopi Aceh ini luar biasa di pagi hari yang cerah ini. Tentu mungkin sebagai seorang murid dan sebagai seorang pembelajar saya harus terus belajar gitu Pak. Sama-sama lah kita belajar ya. Apalagi mungkin dengan segala bentuk pengalaman Bapak selama ini, baik di dalam kampus dalam tanda kutip, kemudian juga kiprah Bapak di luar kampus itu sangat menginspirasi sekali. Nah, untuk itu mungkin saya datang kemari sebetulnya bukan untuk menanyakan hal yang katakanlah hal-hal yang terlalu jauh, tidak seperti itu Pak, tapi ingin menanyakan kembali Pak, sebetulnya apa sih ilmu kita ini, domain kita atau disiplin ilmu kita sebagai perencana urban and regional planning. Betul bahwasanya mungkin saya sudah belajar pada Bapak selama 4 tahun pada saat S1, kemudian juga dilanjutkan 2 tahun pada saat S2, dan saya belajar ke Eropa. Saya pikir masih belum cukup juga Pak nampaknya. Saya pikir ini gampang-gampang susah untuk menjawab itu, atau katakanlah memang susah untuk dijawab. Nah, jadi pada pagi hari ini mohon Pak Slawi mungkin bisa menjelaskan kembali kepada saya Pak, apa sih sebetulnya dasar dari ilmu perencanaan itu, dan praktik seperti apa sebetulnya yang sedang kita lakukan Pak?
Dasar sekali nih pertanyaannya. Ya, tapi tadi saya tangkap ya kata kuncinya gampang, gampang, susah ya. Berarti gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Berarti lebih gampang. Ya, Mas Yasir ini dari pengalaman saya, dari pandangan saya ya terkait dengan sebenarnya ilmu planning. Betul ya, dalam konteks keindonesiaan ya, relevansinya terhadap upaya untuk mewujudkan janji, mimpi para founding father kita ketika membangun negeri ini. Jadi bagi saya, kita terus autokritik, reflektif terhadap ilmu yang sedang kita geluti dalam rangka untuk memastikan bahwa ilmu kita itu bisa memberi kontribusi terhadap mimpi para founding fathers kita dulu. Ya, ingin membuat masyarakat yang sejahtera, ya. Kalau dalam ilmu kita, kota-kota kita yang produktif, berdaya saing, sehingga masyarakat sejahtera. Nah, ini yang harusnya ya menjadi refleksi, ya. Kita udah 76 tahun merdeka nih, ya. Betul. Gimana nih ilmu planning ini memberikan sumbangsi ya terhadap pembangunan kota, pengembangan wilayah dan kota di Indonesia untuk melahirkan sebuah kota-kota kita yang sejahtera bagi warganya. Dinda Yasir atau Mas Yasir, kalau menurut saya memang ilmu planning ini di kacamata saya menilai masih jauh panggang dari api. Ya, kalau kita misalnya melakukan studi banding misalnya dengan tetangga kita lah, apakah di Singapura atau paling dekat dengan Malaysia. Bagaimana planning itu menjadi sebuah guideline ketika mereka ingin membangun. Saya tanya lah sama Yasir, RT RW jadi guideline nggak kita sekarang nih? Ya, kalau secara normatif sebagai sebuah perda ya jadi guideline. Guideline secara normatif. Nah, jadi ini yang jadi soal ya. Kita harapkan ini betul-betul menjadi sebuah, ya kalau bahasa saya, panglima ya untuk menata semua stakeholder dalam membangun kota ini. Jadi RT RW ini harusnya menjadi guideline kita semua ya untuk membangun kota. Nah, ini yang mungkin menurut saya belum dicermati, belum disadari oleh semua stakeholder kita. Apa sih sebetulnya itu? Rencana tata ruang itu kan sebenarnya bentuk secara fisik, secara spasial dari mimpi para founding father kita. Kita punya RPJM, ya, RPJMN, RPJM nasional dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan RPJM itu adalah keputusan politik. Ya, keputusan politik. Nah, sumbangsi dari ilmu planning tadi, bagaimana keputusan politik yang tertuang dalam RPJM tadi itu secara spasial. Jadi artinya ini kan seiring sejalan. Nah, mungkin menurut saya karena kita kurang aware, mungkin kurang menyadari, maka RT RW ini hanya sekedar sekertas normatif yang untuk mengeluarkan izin ini dan izin itu. Nah, tetapi kita kurang, menurut saya masih belum bisa menyadari bahwa sebetulnya RT RW itu bentuk secara spasial, secara fisik ya untuk menerjemahkan visi RPJM itu kan keputusan politik. Nah, jadi ini yang menurut saya ada missing link di situ ya, sehingga ya wajar ketika kita bicara RPJM itu ya orang-orang di Bapeda, ketika bicara RT RW orang-orang di PUPR dan sebagainya. Nah, sehingga ini tidak menjadi satu visi bersama yang pada ujungnya gitu kan melahirkan sebuah kota-kota yang sejahtera tadi.